Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Dea Reka Pratiwi dengan NPM 230310240011. Nah, saya dari Perikanan Laut Tropis angkatan 2024 dari Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Pajajaran. Nah, di sini saya akan mempresentasikan review jurnal International Oceanography Perikanan dan menjelaskan perkembangan oceanografi di Indonesia. Nah, saya membuat video ini untuk remedial ujian praktikum oceanografi. Yuk kita simak videonya. Jurnal yang pertama berjudul Physical Oceanography, Food Chains and Fish Stock dengan penulis Kahaman pada tahun 1993. Jurnal ini membahas keterkaitan antara oceanografi fisik, rantai makanan laut, dan stok ikan. Fokus utama adalah bagaimana proses oceanografi fisik seperti pencampuran vertikal dan stratifikasi perairan mempengaruhi produksi biologis primer fitoplankton, yang selanjutnya memengaruhi rantai makanan dan stok ikan. Man menjelaskan bahwa ada dua jalur utama rantai makanan di plankton, satu berbasis diatom dan satu lagi berbasis bakteri seperti flagellata. Jurnal yang kedua berjudul Biological Oceanography and Fisheries Management Perspective After 10 Years dengan penulis Trevor Platt, Subha Satya Donat, and Kaser Protesiako pada tahun 2007. Jurnal ini mengevaluasi hubungan antara faktor oceanografi, biologi, dan rekrutmen ikan setelah 10 tahun penelitian. Penulis menyoroti bahwa meskipun banyak penelitian mencoba menghubungkan kondisi lingkungan laut seperti dinamika fitoplankton dengan kesuksesan perikanan, hubungan kausal yang kuat masih sulit dibuktikan. Jurnal yang ketiga yaitu Fisheries Oceanography and the Archaeology of Early Life Histories of Fishes, a Perspective Over 50 Years dengan penulis John Jeffrey Govoni pada tahun 2005. Jurnal ini membahas bagaimana oceanografi perikanan didefinisikan sebagai studi mengenai ekologi ikan di lautan dengan mencakup berbagai tingkat organisasi ekologis mulai dari organisme, populasi, komunitas, hingga ekosistem. Fokus utamanya adalah pada sejarah hidup awal ikan yang memainkan peran penting di setiap tingkat tersebut. Jurnal yang keempat berjudul Pelagic Seascape Ecology for Operational Fisheries Oceanography Modeling and Predicting Spawning Distribution of Atlantic Bluefin Tuna in Western Mediterranean dengan penulis Diego Alvarez Berestrecho, Manuel Hidalgo, Maria Pilar Tugres, Patrico Reglero pada tahun 2016. Jurnal ini menggunakan pendekatan ekologi landscape pelagi untuk memodelkan dan memprediksi distribusi habitat pemijahan tuna sirip abu Atlantik di Mediterania Barat dengan menggunakan data oceanografi operasional seperti suhu permukaan laut, chlorophylla, dan epigenetik. Penulis menunjukkan bahwa habitat pemijahan tuna sangat dipengaruhi oleh dinamika oceanografi mesoskal seperti pusaran arus dan fun laut. Dan jurnal terakhir yaitu berjudul Historical Review of the Oceanography of the Fishes Research dengan penulis Roger Hewitt pada tahun 1988. Jurnal ini meninjau sejarah pendekatan oceanografi terhadap riset perikanan, terutama melalui program California Cooperative Oceanic Fisheries Investigation yang dimulai sejak tahun 1940-an. Awalnya pendekatan ini berkembang untuk menjawab masalah penurunan stok sarden di perairan California. Program ini menggabungkan studi lapangan dengan pemantauan oceanografi untuk memahami hubungan antara dinamika fisik laut dan dinamika populasi ikan. Penelitian ini mencatat bahwa perhatian utama beralih dari sekedar eksploitasi stok ikan ke pemahaman yang lebih dalam tentang peran lingkungan laut terhadap produktivitas perikanan. Ilmu oceanografi di Indonesia berkembang seiring dengan pentingnya
peran laut bagi negara kepulauan ini. Sejak pertengahan abad ke-20, perkembangan oceanografi dimulai dengan dukungan kerjasama internasional dan pembentukan lembaga seperti LIPI dan Pusat Penelitian Oceanografi. Kemajuan teknologi seperti penginderaan jauh dan ETG telah memungkinkan pemantauan laut secara real time. Universitas seperti ITB, Undip, dan UI juga turut mendukung dengan membuka program studi oceanografi. Tantangan utama masih berupa keterbatasan data, jangka panjang, dan kurangnya kolaborasi. Namun mulai diatasi melalui inisiatif seperti IODC dan kerjasama global seperti INOOS. Penelitian menunjukkan bahwa integrasi data oceanografi penting untuk pengelolaan pesisir. Nah, gimana nih teman-teman, udah menyimak sampai habis kan? Pastinya udah dong. Jika udah, maka beri like and subscribe ya. Dan sampai jumpa di video selanjutnya, tapi tidak dengan remedial ya.